2023, tahun yang gelap gulita. Banyak banget yang bikin video tentang 2023 resesi. Bahkan presiden kita pun Pak Jokowi sudah bilang, tahun ini kita akan sulit. Tahun depan akan gelap. Tahun 2022 ini sudah sulit. Tahun 2023 nanti akan lebih gelap lagi. Sampai di tahap hampir 20.000 orang setiap hari mati karena pangan. Tapi masa iya semua ini benar? Apakah Pak Jokowi hanya takut-takutin kita? Apa sih yang harus kita lakukan? Selain hal ini, Pak Jokowi juga mengatakan, ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Yes, yang Pak Jokowi maksud itu dunia, bukan Indonesia aja. Bahkan Indonesia bisa dibilang resilient terhadap ekonomi krisis dibandingkan negara lain, karena kita adalah negara komoditas, di mana harga-harga komoditas lagi naik dan kita diuntungkan. Nah, karena omongan dari Pak Jokowi ini, banyak orang jadi waspada akan resesi di tahun 2023. Tapi tahu nggak sih sebenarnya di Amerika dan beberapa negara lain, sekarang pun udah mengalami resesi. By definition, resesi adalah pertumbuhan ekonomi GDP yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Contohnya seperti ini ya di Amerika. Di Juli 2022 kemarin, mereka konfirmasi sudah masuk resesi. Walaupun nggak separah di 2020 waktu pandemi, growth GDP yang minus didefinisikan sebagai resesi. Dan kalau kita lihat negara-negara besar di G20, rata-rata pertumbuhan ekonominya sudah mulai turun nih dibandingkan kuartal sebelumnya. Nah, di antara semua negara lain yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, Indonesia malah bertumbuh dari Q1 ke Q2 di 2022. Kita harus bersyukur banget nih, karena negara kita kaya di sumber daya alam. Karena sekali lagi dibantu banget dengan kenaikan harga komoditas. Inflasi di Indonesia naik lumayan tinggi di 5,95%. Tapi ini sebenarnya masih dibilang terkendali dibandingkan negara lain seperti Amerika yang sudah ada di angka 8%-an. Tapi melihat data-data ini yang mendukung resilience-nya Indonesia, jangan jadi lengah dan nggak siapin apa-apa. Karena ekonomi global itu seperti domino, di mana kalau satu ekonomi jatuh, dampaknya bisa kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Di series baru anti-resesi ini, gue akan sharing apa yang sedang terjadi di dunia ini, dan gimana caranya kita bisa persiapkan diri kita untuk menghadapi event tersebut. Karena semisal resesi nggak terjadi di Indonesia di 2023, ya bagus, negara kita hebat dan things will be fine. Tapi kalau benar terjadi dan kita nggak siap, itu akan jadi sebuah kesalahan terbesar di hidup kalian. Karena semua bisnis akan terdampak, semua jenis aset bakal kena, badai PHK bisa datang lagi dan banyak orang bisa jadi pengangguran dan struggling. Sedikit disclaimer, gue di sini bukan sebuah financial advisor atau seorang profesional. Gue hanya sharing apa yang gue telah riset dan sharing apa yang gue akan lakukan. Persiapan pertama yang gue mau bahas di sini adalah stay cash. Di masa-masa krisis, hal ini adalah yang paling penting untuk kita siapkan, karena semua aset akan terdampak. Mau itu harga kripto, saham, obligasi, bahkan properti atau mobil, itu semua akan terdiskon gila-gilaan. Nah, disinilah sebenarnya ada peluang buat kita untuk menggandakan kekayaan kita. Seperti Warren Buffett mengatakan, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Di saat orang ketakutan, kita harus serakah. Ya, karena itu tadi, aset-aset akan terdiskon gila-gilaan sehingga kita ada kesempatan untuk invest di aset-aset ini dan cuan. Selain untuk mempersiapkan kita untuk investasi, ketika kesempatan itu muncul, staying cash atau memiliki cash itu bisa untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di masa krisis ini, you'll never know what will happen. Bisa aja amit-amit kita kena PHK, kehilangan sumber income kita. Sedangkan biaya hidup masih terus berjalan. Duit cash inilah yang akan membantu kita di masa-masa ketidakpastian. Cash is liquid, jadi seperti air ya, kita bisa pakai kapan aja. Tapi mengingat inflasi Indonesia ada di hampir 6% per tahun, sayang nggak sih kalau kita benar-benar pegang cash doang? Pegang cash di bank aja juga sayang karena ada biaya admin per bulannya. Bayangin deh, duit Rp100.000 di tahun 2000, dulu pasti udah berasa seperti orang kaya. Bisa beli ini itu, makan di restoran, dan bahkan masih ada sisa. Nah, uang 100.000 yang sama itu dari tahun 2000, di tahun 2022 secara nilai sekarang hanya Rp30.000 aja, dengan asumsi inflasi 5% per tahun. Dulu yang mungkin bisa beli bakmi 10 mangkok, sekarang cuma bisa beli 1 mangkok. Sayang banget kan duitnya? Kebetulan di zaman sekarang, kita terbantu dengan adanya teknologi yang memberi solusi terhadap masalah inflasi ini. Salah satunya adalah aplikasi bank digital seperti SeaBank. Beda dengan bank konvensional biasanya, SeaBank nggak memiliki kantor cabang. Semuanya serba online, bahkan untuk pendaftaran dan registrasinya. Kita bisa langsung download dari Google Play Store dan App Store untuk menggunakan aplikasi ini. Bagi kamu yang ingin daftar ke SeaBank untuk pertama kalinya, boleh menggunakan kode referral channel ini, 5LZXGB, dan mendapatkan 10.000 gratis. Lumayan banget untuk modal awal.
Dengan menggunakan Cbank, ada beberapa hal yang unggul kalau dibandingkan sama bank biasa. Yang pertama, bebas biaya admin. Karena biaya operasional Cbank minim, karena tidak adanya kantor cabang, Cbank nggak punya biaya admin. Bahkan transfer antar bank aja pun gratis sebanyak 100 kali sebulan. Cocok banget nih buat kamu yang sering transfer ke bank macam-macam. Selain banyak gratisannya, benefitnya nggak berhenti di situ. Fitur utamanya yang bikin Cbank favorit bank digital gua adalah fitur bunga tingginya di 6% per tahun. Yang biasanya kita bayar biaya admin, di Cbank malah kita dibayar dengan bunga untuk pakai aplikasinya. Total gue udah mendapatkan 300-an ribu rupiah dari nggak ngapa-ngapain. Hebatnya lagi, bunga ini cair setiap hari. Ini contohnya ya, di mana saldo gue bertambah setiap hari karena dapat bunga. Kebetulan banget, bunga tinggi 6% per tahun ini sudah diperpanjang nih sampai 30 November 2022. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita pakai Cbank sekarang dan manfaatin bunga ini. Jangan lupa untuk pakai kode referral channel ini juga ya, untuk dapatkan 10.000 gratis. Jadi untuk episode 1 anti resesi 2023 ini, lebih baik untuk stay cash terlebih dahulu. Cash bisa siapkan kita untuk investasi ke aset yang terdiskon, dan juga siapkan kita untuk menghadapi ketidakpastian. Tapi daripada taruh di bank yang akan tergerus inflasi, kita pakai Cbank aja untuk melawannya. Setidaknya duit kalian nggak kehilangan nilainya. Kalau strategi resesi kalian gimana? Kalian udah siap belum untuk hadapi resesi? Share di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!